seseorang meminjam uang saudara-saudaranya tanpa ada akad yang jelas, karena uang tersebut didapat dari penjualan barang-barang yang dimiliki bersama. Saudara yang lain tidak ikhlas dengan perbuatan orang tersebut, tapi si peminjam ini berkeras akan mengembalikan uang itu tanpa ada kepastian waktu. Bagaimana hukumnya itu, Buya? Harta bersama tidak boleh dilakukan tasarruf. Jadi syarikah, persekutuan pemilikan itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah mukhtalitah, bercampur kepemilikan pada satu barang tanpa ada pembahagian mana yang milik si fulan, mana yang punya si fulin. Ini mukhtalitah namanya, bercampur. Apabila ini terjadi, kemudian diamanah kepada seseorang untuk mengelolanya, dia tidak boleh melakukan tindakan menjualnya, memindahkan kepemilikan tanpa kesepakatan seluruh syariknya, seluruh mitranya pemilik itu. Apabila dilakukan juga, dia jual walaupun bagian dia saja, apalagi kalau punya orang dan dijualnya sedonya. Kalau dia jual seluruhnya padahal di dalam kepemilikan itu banyak yang punya, perbuatan itu tasarruf fi haqqil ghair, melakukan tindakan pada hak orang lain, itu hukumnya haram tanpa izin orang yang punya. Jadi awak memacik rumah cuma nampunyo beradik kakak, pandai soak menjual rumah cik, haram hukumnya, kecuali izin seluruh yang punya tadi. Tidak ada hak siapapun untuk melakukan hal itu kalau tidak kesepakatan bersama. Nah, bagaimana kalau dia jual bagian dia saja? Berampek kau kadai ampek pintu, cuma lu bertentuan le doh. Nan arahmu dia untuk sia, nan arah ili untuk sia. Tidak ada mukhtalitah, bercampur kepemilikan. Kemudian dia menganggap saja, sudahlah ambo bagian ujung dan itu arah kamu dia sedang ambo jual. Kalau dia lakukan seperti itu, maka yang bertiga memiliki hak gugat wajib, suf'ah wajibah. Dia berhak membatalkan pernikahan itu. Batalkan itu, bara dijual ke orang kami bayi sebanyak itu, wajib dibatalkan. Itu syuf'ah wajibah namanya. Kenapa? Karena harato lomba bagi. Nanti masuk seorang ke dalam kelompok nombor rampik tadi itu, nombor 3 lah menjual, orang dan indak ketujuh dan nombor 3. Yang bertiga yang akan menanggung akibat. Tapi kalau terjadi syarikah yang kedua, yang tidak bercampur lagi tapi telah muhajurah, muhajjarah, telah dibagi, telah diberi batu kalau tanah, maka hak dari yang tiga itu adalah ditawarkan. Namanya sunnat hukumnya. Jadi kalau awak akan menjual rumah, nah awak bersyarikat, tapi lah didudukkan, kan bertetangga namanya lah itu. Asarancaknya ditawarkan kepada tetangga awak dulu. Ambo akan menjual rumah, lai ya pak akan membeli nak, kalau lai kapak salah. Kenapa dianjurkan demikian? Kok orang maliang nak membeli bako? Asia nang ka merasai dahulu, nang ka kanai maliang. Nah, jadi Islam menjaga kenyamanan sosial itu. Jadi kalau dari kasus ini dijual tanpa persetujuan, tidak jelas akadnya, dengan nanti membayar, sedangkan yang lain tidak reda, maka akad tersebut batal, tidak sah. Kenapa? Karena seseorang telah menjual yang bukan milik. Nah, kalau jual beli itu terjadi seperti demikian, berarti tidak terpenuhi syarat. Syarat dari jual beli ada pada setiap rukun. Sepenjual, pemilik dari barang yang dijualnya, atau wakil dari pemilik. Dah boleh awak menjual dan punya orang saja. Itu bayaklah ma la yumlak namanya itu.
jual beli barang yang tidak dimiliki. Berisiko. Kalau model itu babayo kalau dibiarkan begitu. Semua motoran tagak dengan jalan tiba, banjir dah beli motorku, siamunyo dah jalan. Jadi ini tindakan seperti ini harus disadari oleh orang yang berbuat. Sadarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan ini, jangan menjual barang milik bersama tanpa persetujuan bersama. Karena apa? Karena di situ tidak hak kita saja. Kalau kita jual hak orang lain tanpa seizinnya, itu berarti telah melakukan perampasan, dan itu berarti suatu tindakan yang haram. Harus dihentikan dan kembalilah kepada jalan yang benar. Beristighfarlah kepada Allah dan kembalikan hak orang kepada orang yang berhak.